sahabat, ada satu doa yang mungkin sering kita lafalkan setiap hari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Pengen semuanya sehat-sehat ya. Dan semoga hari ini sahabat semuanya dalam keadaan sehat, karena Teras hadir lagi bersama saya Ratu Rini, dan kali ini kita juga punya bintang tamu yang ada kaitannya dengan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Bu Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana rasanya duduk di teras kita Bu Dok? Agak-agak meriang dikit. AC aman tapi ya. Iya, Bu Dokter Heni ya. Iya, betul. Baik. Bu Dokter Heni ini sahabat adalah sahabat Al-Qudwah, khususnya di apa sih jangkauannya tuh SD aja atau semua lembaga yang ada di Karanganyar itu Bu Dok? Semua yang ada di Karanganyar, jadi di bawah yang berhubungan sama kesehatan itu di bawah Karanganyar. Oh, di Puskesmas Karanganyar. Gitu. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak minta Bu Dokter tuh kenalan langsung gitu ya. Boleh dong Bu Dok kenalan namanya, terus saat ini berdinas di mana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Heni Handayani. Kebetulan saya berdinas di Puskesmas Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak. Gitu. Oke. Dan alhamdulillah karena kita sama-sama di Karanganyar nih, akhirnya kita ketemu di Al-Qudwah, khususnya di teras ya. Pasti ada maunya. Bu Dok, ini di sekolah lagi banyak banget saat ini tuh anak-anak terpapar yang namanya cacar. Emang cacar tuh musiman atau apa sih cacar tuh Bu Dok? Oh, cacar itu kan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Bisa menyerang anak-anak sampai dewasa. Itu tuh bisa berulang. Jadi kan ada yang bilang mitos kalau udah kena cacar biasanya enggak. Iya. Nah, tapi itu sebenarnya bisa berulang tergantung daya tahan tubuh kita juga. Tergantung daya tahan. Berarti memang kalau misalnya, saya belum pernah cacar nih, takut kena, itu juga mitos juga ya? Enggak gitu ya konsepnya? Atau sekali seumur hidup orang tuh mesti kena gitu? Oh, belum tentu kalau daya tahan tubuhnya kita kuat. Ya, gitu kan, insya Allah enggak gitu. Jadi tergantung daya tahan tubuh orang tersebut. Oh gitu. Jadi itu mitos ya? Mitos. Kalau misalkan kalau ada orang yang bilang kalau udah kena cacar udah cukup sekali gitu kan, tapi biasanya setahu saya ada yang seperti itu, udah kena cacar sekali udah nggak kena lagi gitu kan. Terus ada yang kena lagi, perasaan saya udah kena cacar dulu kecil kok kena lagi gitu kan. Nah itu karena daya tahan tubuhnya. Tapi biasanya itu kalau dia terkena lagi itu namanya itu jadi herpes biasanya. Oh, beda nama ya? Gitu. Biasanya bentuknya kan kalau cacar itu badan ya. Kalau herpes itu biasanya ngikutin, misalkan di perut dia melingkar kayak gitu. Oh, tapi dia sama-sama virus yang sama Bu Dok? Virusnya yang sama, Varicella zoster juga penyebabnya. Gitu. Masya Allah ya sahabat ya. Jadi memang ya inilah maksudnya gitu, kenapa kita harus kenalan sama Bu Dokter kece satu ini. Bu Dok sebenarnya hari ini juga ada penyuluhan ya di Puskesmas ya. Iya. Berarti penyuluhannya tentang cacar juga atau bukan? Di Puskesmas bukan, tentang acara program bias. Oh, tentang bias ya. Imunisasi. Ini kan kasusnya kalau di kita emang sedang keluar masuk nih yang izin cacar, kemudian istirahat sampai, apakah ini memang mewabah di satu lingkungan tertentu, apa emang di sekitar kita sedang happening ya kasus itu gitu? Biasanya kalau ada orang yang terkena, misalkan di satu sekolah ada anak yang terkena, itu kan sifatnya penyakit menular ya Bu ya. Jadi bisa menularkan ke sekitarnya gitu kan. Apalagi dia kontak bersentuhan, namanya juga mungkin anak-anak ya, gaul kayak gitu. Terus kita harus gimana dong kalau misalnya aktivitas di sekolah, tapi kan memang aktivitas itu ada di lingkungan yang lain juga. Nah, ketika ada nih di lingkungan kita, entah itu di rumah ataupun di sekolah ada yang terkena cacar, apa yang harus kita lakukan? Yang penting kita itu jaga kebersihan tubuh kita, makan makanan yang bergizi,
terus minum jus, vitamin seperti itu intinya sebenarnya ya gitu kan, gampang-gampang aja. Berarti emang nggak usah yang worry banget gitu dok, misalnya aduh ada yang cacat kita langsung zzz gitu kan, kalau isolasi gitu ya, enggak juga ya? Enggak juga kayak gitu. Yang penting daya tahan tubuh kita. Kan di puskesmas juga pasien-pasien seperti itu banyak. Oh iya ya, gitu kan? Dokter hari-hari berhubungan sama orang sakit ya? Kebayang ya sahabat ya, kalau misalnya memang kita udah protek banget takut kena, apalagi yang di nakes-nakes yang bertugas. Jadi yang dokter lakukan tuh seperti itu ya, jaga. Yang penting jaga kebersihan, jaga lingkungan. Kan salah satu penyebabnya selain virus Varicella zoster itu karena daya tahan tubuh yang menurun ke anak tersebut atau ke orang tersebut, lingkungan yang tidak bersih, gitu kan. Terus kitanya juga yang nggak bersih, gitu. Kayak gitu-gitu aja. Berarti memang bukan sesuatu yang luar biasa ya dok. Perlu nggak sih kalau misalnya ada sekian data anak nih, kita ngomongin lingkup sekolah ya, karena kita lagi di sekolah dan lagi di Al-Qudu, ada misalkan sekian anak yang kena, ada perlu tindakan khusus nggak, ukuran tertentu, indikator tertentu, nih kayaknya udah KLB nih, atau biasa aja dok? Selama ini kalau dalam satu sekolah apa dalam satu kelas? Dalam satu, oh iya ya, kalau dalam satu sekolah dok, satu sekolah. Kan kalau dalam satu kelas misalkan satu, kan itu kan sebenarnya itu penyakit itu kan dia bisa sembuh sendiri Bu. Dalam kurun waktu 7 sampai 14 hari itu dia sembuh sendiri. Kan dia kan timbul dari demam kan. Awalnya demam-demam, terus habis itu timbul gelembung-gelembung. Betul. Nah, gelembung-gelembung itu yang bisa menularkan ke sekitarnya gitu. Ke sekitar badan dan juga orang-orang di sekitar gitu ya. Gitu. Mungkin kalau di lingkungan sekolah namanya juga anak-anak itu bergesekan kayak gitu. Biasanya kan saya juga kalau misalkan di puskesmas ditanya sakit seperti itu, ada nggak di lingkungannya sakit seperti itu? Oh, biasanya orang tuanya bilang ada. Ada, berarti emang kena dari ya, situ. Kebetulan mungkin si anak yang tertular itu, ya itu yang saya bilang, daya tahan tubuhnya lagi drop, mungkin kecapean, kurang dari makanannya juga. Jadi harus gitu ya, kita itu dengan makanan-makanan sama jus, minum bergizi, minum vitamin jangan lupa gitu. Tuh, catat ya sahabat ya. Tapi dok, kok misalnya nih udah ada nih yang kena, itu yang harus dilakukan berarti langsung memisahkan diri kah atau istirahat di rumah? Istirahat aja. Saat kapan tuh dok? Pas ketahuan pas lagi, kan biasanya cacar tuh nggak langsung berak banyak nggak ya? 1, 2, itu udah harus langsung. Ya, kan biasanya kalau misalkan itu ya sakit nih, demam, kan orang tuanya ngasih tahu. Nah itu kan karena butuh waktu ya, butuh waktu apa sih istilahnya untuk timbul seperti itu, nggak langsung demam. Jadi kok demamnya udah turun, timbul seperti timbul lah cacar gitu ya. Jadi itu butuh istirahat aja. Tapi kalau dia udah sembuh, nggak apa-apa masuk lagi. Kategori sembuhnya dok, cacar itu kan ada yang tadi udah nggak demam, kemudian udah kering nih, udah nggak ada gelembung. Apakah itu sudah sembuh atau nunggu sampai bersih dulu semuanya? Enggak usah, karena yang menularkan itu yang gelembung cairannya itu. Oh, kalau yang masih ada noda-noda itu menularkan nggak dok? Enggak, itu kan enggak ya sahabat ya. Jadi kalau misalnya nih kita nih anak misalnya ya, anak saya kan juga pernah tuh dok kena nih. Gelembungnya udah selesai, banyak banget kan. Nah udah selesai tuh dia kering tuh. Ya kodarullahnya pas lagi liburan sih dok dapat kenanya. Iya. Nah itu tuh berarti udah boleh sama saudaranya lagi ya, udah boleh interaksi lagi. Istilahnya lagi kan ada tuh yang gelembung-gelembung itu. Itu biasanya yang lagi menularkan. Gitu. Jadi itu dia pecah cairannya, kesentuh kayak gitu. Kalau udah kering dia virusnya masih ada nggak dok? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya. Oh gitu. Tapi kan dok, ini mitos apa fakta ya? Kalau misalnya bilang justru saat menularkannya saat itu gitu, saat udah kering, enggak ya? Bukan ya? Bukan. Kalau yang saya baca itu pas apa tuh virusnya itu ya, si gelembung-gelembungnya itu muncul. Jadi dia misalkan pecah tuh, kesentuh atau misalkan makanya jangan dikasih bedak kalau pas lagi ada gelembung. Oh jangan ya dok ya. Itu kayak bedak apalah gitu. Tapi mandi boleh dok? Iya boleh. Pakai harus mandi sehari 2 kali seperti biasa. Itu kan ada yang bilang enggak dimandiin. Aduh, dok. Kalau enggak Jangan dimandiin malah jadi tambah parah. Kan itu harus tetap dijaga kebersihannya. Kayak kasih ruang sama virus gitu ya dok ya. Iya, makin seneng gitu. Oh gitu. Kalau misalkan enggak mandi. Inilah sahabat, kita perlu banget gitu ya untuk konsultasi, komunikasi, kemudian juga
ya informasi itu kadang turun temurun ya dok, turun temurun. Kemudian kita juga yang ngerasa tahu informasi, menyampaikan, padahal belum tentu itu valid, walaupun ilmu pengetahuan juga berkembang ya dok ya. Tapi itu hal-hal yang perlu kita konfirmasikan gitu sebetulnya. Dok, cara untuk memutus supaya nggak ada lagi ketularan lagi, perlu nggak sih sekolah nih, sekolah kalau rumah kelihatan lah ya lingkupnya kecil, kalau di sekolah nih perlu nggak sih kita screening, oke di setiap kelas misalkan ada berapa nih itu, atau gimana dok cara yang supaya kita bisa memutus nggak ada tular menular lagi gitu? Kalau menurut saya cara memutusnya ketika anak itu sakit, diizinkan untuk nggak sekolah. Kita kan nggak tahu itu sakitnya, demamnya itu mau mengarah kemana, mau mengarah ke apa, pilek aja, influenza atau ke cacar kayak gitu. Berarti dari mulai udah kerasa nggak enak badan tuh anak harusnya diistirahatin dulu gitu ya? Betul. Istirahat dulu. Karena itu kan menularkan. Oke. Biasanya sih ya itu dia akan sembuh sendiri. Akan sembuh dalam sendiri waktu ya? 7 hari semenjak timbul gejala itu. Dampak terparah dari cacar itu apa sih dok? Paling itu ya bekasnya. Saya pernah dengar tuh dok, orang hamil misalkan nggak boleh kena cacar, atau orang yang terkena penyakit berat itu nggak boleh terpapar cacar karena beresiko tinggi, itu bener nggak dok? Mungkin karena itu yang maksudnya yang apa? Misalkan punya penyakit yang keras nih, anak-anak misalnya seperti itu. Itu kan daya tahan tubuhnya ibu. Ada hubungan dengan daya tahan tubuh. Iya, jadi dia akan cepat tertular seperti itu. Gitu. Oke, jadi ya emang wajar ya sahabat ya ketika orang tua, baik itu guru pun kita semua mungkin yang ngelihat di sekitar gimana caranya, tapi worry boleh ya dok, panik jangan kali ya dok ya. Worry, santai aja. Sesantai dokter Henny, seru banget hari ini ya. Oke, kalau misalnya sekarang sudah terjadi di sekitar kita, kemudian yang perlu kita kuatin berarti di daya tahan, tadi vitamin pokoknya anak-anak tuh harus sehat. Boleh nggak sih dok, misalnya kan anak-anak mah kayak di Alku 2 tuh punya lapangan yang gede banget ya, mereka senang main bola, anak-anak lapangan tutup sementara gitu. Boleh nggak kayak gitu dok? Oh, maksudnya? Untuk menjaga mereka berinteraksi itu nggak bisa juga ya dok ya? Bu. Karena di situ tuh bisa, jadi untuk pencegahannya itu ya dengan berjemur. Oh, justru itu ya. Hari. Jadi kalau pas dia lagi anak-anak itu kena cacar itu salah satu untuk itunya dengan berjemur dari jam 8 sampai jam 10. Lagian kan kalau di ruangan terbuka itu juga virusnya mati, Bu. Oh, virus mati ya, Dok ya? Iya. Jangan ngamar aja, sahabat, makanya keluar virus mati. Karena dia kan ya sama aja seperti virus yang lain. Dia kan apalagi panas kayak gitu kan. Sama ya. Ya kan kita orang dewasa aja ya, kadang kalau udah selesai aktivitas tuh suruhnya ngamar, liburan ngamar, mager gitu ya. Ternyata numpukin virus ya, Dok. Iya, jadi kalau misalkan anak-anak mau olahraga nggak apa-apa, jangan nggak apa-apa ya. Ya, oke, kita perjelas lagi nih dok. Kalau misalnya anak-anak yang sudah kena, istirahat, kemudian saat menularkan itu saat mereka ada gelembung-gelembung, ketika sudah kering itu sudah tidak menularkan lagi. Clear ya dok ya? Kan itu biasanya 7 hari. 7 hari, oke. Ini yang mau saya tanya nih, 7 hari. Lama sebenarnya juga tergantung dari daya tahan juga ya. Biar cepat sembuh pakai apa sih dok? Biar cepat sembuh ya kalau misalkan itu ya langsung berobat. Berobat. Jadi kan ntar sama dokternya dikasih obat ya gitu kan. Nah biasanya untuk itunya sih bekas-bekas itu dikasih salep kayak gitu. Iya, kasihan juga kan biasanya bekasnya agak banyak ya. Ya itu salah satunya buat menghilangkan bekas itu. Ya bisa dengan cara itu tuh. Tapi itu mah iklan ya di sini ya bisa di keranjang kuning ya enggak deh, tapi ini sih bisa pakai yang lidah buaya. Di apa di ini diambil sarinya, jelinya itu tapi ya. Kalau misalkan bekasnya kan ada yang dalam-dalam, nggak mau itu mah harus ke ada produk ya. Bukan produk itu bukan. Ke dokter itu kulit kan ya gitu, harus ada tindakan lah itu mah gitu kan. Untuk ngejaga biar nggak dalam-dalam gitu dok, biar tipis-tipis saja bisa nggak sih cacarnya? Itu harus langsung berobat. Harus langsung berobat jadi ya? jangan
ada yang ya di puskesmas kan banyak macamnya ya gitu kan, udah parah gitu Baru kan, berobat gitu, baru itu udah lagi pas nular-nularinnya gitu kan. Dokter takut nggak kalau lagi meriksa Ya, pasien? Oh enggak ya, nggak boleh tuh sahabat. Nggak langsung pakai oh maaf gitu. Oh langsung ngejauhin ya Enggak ya, karena memang kita juga punya kita mengedukasi sama seperti sama ini, ya. mengedukasi kan. Ini anaknya dimandiin enggak, kan makanya jadi makin parah gitu. Harus mandi gitu, tapi ini kalau misalkan enggak mandi kan virusnya makin senang dong di badan kita. Jadi kan tetap harus dijaga kebersihan lingkungan rumah kita sebenarnya itu ya. Ya intinya itu ya, jaga kebersihan badan, lingkungan, makan yang bergizi, bukan yang banyak sahabat, yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin. Minum vitamin. Nah, anak-anak nih yang lagi nontonin Teras juga itu kayaknya wajib suplemen selain vitamin yang kayak obat. Itu sayur ya, Dok ya. Oh, iya. Sayur buah tuh wajib loh. Buah yang mengandung vitamin C. Buah yang mengandung vitamin C. Ayo sebutkan anak-anak. Sama jangan lupa minum air putih. Jadi kalau pas lagi sakit seperti itu, minum air putih diperbanyak untuk mencegah timbulnya itu bekas itu justru bikin tipis ya. Seneng ya sahabat ya kalau dia ngomongin, jadi pertanyaannya di kepala saya masih banyak sebenarnya, cuma karena memang dokter juga ada agenda lain hari ini dan kita bermitra ya, Dok ya, Puskesmas Karanganyar dan Alkudo juga bermitra, jadi kami pun siap untuk support nih semua program apa yang bisa kita bantu gitu, Dok, untuk informasi saat ini bias ya. Oh bias ya, itu untuk acara imunisasi di sekolah. Di sekolah juga ya, itu juga harus ya, Dok? Iya. Oh bahaya gitu kalau nggak ikutan, Dok? Imunisasi, di sini suka. Kalau nggak ikut bahaya nggak, Dok? Kalau maksudnya bahaya gimana? Berpengaruh pada kesehatan itu kita. Untuk pencegahan. Pencegahan ya. Itu kan tujuannya untuk pencegahan gitu kan. Kayak untuk kelas 5 apa 6 ya, imunisasi yang itu. Iya. Servik itu. Nah, itu nggak apa-apa Bu, diikutin. Don't worry ya sahabat ya. Anak Bu Dokter juga ikut. Panjang lagi kan ceritanya. Saya pengen udahan, tapi masih ada satu lagi. Apa bedanya cacar sama flu Singapura, Dokter? Kalau flu Singapura itu kan biasanya sama ya kayak gitu, ada bintik. Iya, Dok, soalnya anak-anak tuh ada yang kena. Iya, biasanya kalau dari mulut, sekitar ini, mulut ya, tangan. Oke. Kalau flu Singapura itu mirip-mirip juga. Ada demam batuk pileknya. Gitu. Kenapa jauh-jauh dia ke sini ya, Dok ya? Yes, dari semua penyakit berarti intinya tadi ya sahabat ya. Dok, makasih ya udah berbagi di teras kita. Semoga bermanfaat. Pasti, Dok. Dok, sebelum kita closing nih, mumpung dokter masih sama kita, ada nggak yang mau disampaikan ke keluarga Alkudwa, sahabat Alkudwa, anak-anak? Boleh deh, dokter mau ngomong apa gitu. Mumpung di sini, Dok. Jangan lupa ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, makanan yang bergizi. Minum vitamin yang terakhir ya. Oke. Minum air putih yang banyak ya. Iya. Dan harus selalu happy ya, Dok ya. Oh iya. Nggak boleh ngambek ya, Dok ya. Iya. Jangan lupa olahraga juga ya. Ini dia nih. Olahraga itu penting juga ya, Dok ya. Iya, terima kasih sahabat untuk hari ini. Dokter Henny, makasih, seneng ngobrol sama dokter. Sehat selalu ya. Dan sahabat juga ya, kita ketemu lagi di edisi Teras berikutnya. Jaga kesehatan dan jangan parno sama cacar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.